الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Ghayyi Sultanu Al-Wadihi Burhanu Al-Mabsuti Bil Wujudi Karamahu wa Ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yudibu bihal lisan amma tadamanahu janan min at-tasdiqi biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillah ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Abdun arsalahu Allah lil alamin bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله والآل وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فات المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut bahasa akidah ialah ikatan. Ia berasal dari kata akada, yakidu, akadu. Seseorang dikatakan syah menikah apabila ia telah melakukan akad dalam bahasa Indonesia atau akad dalam bahasa Arab. Maka seseorang dikatakan syah Islamnya apabila dia berpegang teguh pada akad atau akad yang diatur Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata akidah sendiri dalam disiplin ilmu gramatikal bahasa Arab, kata akidah termasuk ke dalam kata atau golongan kata sigat al-muballaghah, bentuk kata yang menunjukkan aktualisasi diri lebih. Makanya makna daripada akidah adalah al-syaddu bil quwwah, pengikatan dengan kekuatan. Pengikatan dengan kekuatan. Karena itu akidah Islam jika ditinjau secara bahasa atau etimologi ialah pengikatan yang kuat terhadap Islam. Artinya
memegang teguh agama Islam dengan sekuat-kuatnya, dengan berpegang teguh pada rukun iman dan rukun Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi mengenai Allah, terkhusus mengenai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya jika membahas tentang akidah Islam, pembahasan pokoknya adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkajinya, para ulama cenderung menggunakan surat Al-Ikhlas, surat yang berjumlah 4 ayat dan diturunkan di Mekah. Tersebut muatannya memang spesifik mengenai daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abdul di dalam kitab tafsir Jusama'nya mengatakan bahwa salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengesahkan dan menyucikan daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang menyamakan dan dari segala hal yang menyekutukan. Maka tepat sekali surat ini diturunkan di Mekah karena meluruskan kembali akidah masyarakat Quraisy yang melenceng dengan kembali kepada akidah Islam yang lurus dan benar. Sebagai penguat bahwa Muhammad ibni Abdillah adalah Rasulullah, utusan Allah, dan salah satu langkah buat meluruskan akidah daripada khalayak Quraisy pada saat itu. Kemudian jawaban daripada Rasulullah kepada masyarakat musyrik Quraisy pada saat itu. Begitu agungnya surat Al-Ikhlas, sehingga tidak heran bila dalam suatu hadis disebutkan bahwa surat ahli Al-Ikhlas seimbang dengan sepertiga daripada Al-Quran. Orang yang dengan sahih mengetahui makna surat Al-Ikhlas ini akan memiliki akidah Islam yang benar-benar lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat daripada surat Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Kata ahad atau Esa menunjukkan bahwa Allah ialah zat tunggal, yang satu, tak ada yang serupa dengannya, sehingga Allah terdiri atas beberapa substansi yang berbeda-beda. Inilah akidah Islam mengenai Allah. Inilah akidah Islam mengenai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, buang jauh-jauh pemahaman bahwa Allah bersifat materi dan terdiri atas beberapa individu yang bersifat immateri. Allah tak seperti itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Esa. Dia Esa baik dalam zat, namanya, dan sifat-sifatnya. Makanya ia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Yang memiliki kesempurnaan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada dan tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu dan sesuatu itu tidak bermohon kepadanya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa di dalam akidah Islam tak seorang pun umat Islam dibenarkan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ini menjelaskan lebih konkret daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang tidak beranak,
dan Dia Allah tidak diperanakan. Ayat ini singkat dan padat. Makna ayat ini masih menjelaskan kedua ayat sebelumnya. Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, pastinya Allah tak diperanakan. Dia ialah Esa, dan juga Allah tak memiliki keturunan alias tidak memiliki daripada anak. Sehingga akidah Islam mengajarkan bahwa tak ada yang sama atau serupa dengan Allah. Dia benar-benar Esa. Allah, Dia benar-benar Esa. Dengan kata tidak beranak dan diperanakan, maka Allah tak bergantung kepada sesuatu pun. Karena kalau Dia diperanak, tentu Dia membutuhkan pengakuan sebagai anak. Atau jika Dia beranak, tentu Ia membutuhkan pengakuan sebagai ayah atau ibunya. Hadirin, lalu ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah perihal akidah Islam yang harus dan mesti kita ketahui dan pahami bersama. Dan seharusnya kita beritakan kepada anak-anak kita, kita beritakan kepada keluarga kita, kita beritakan kepada saudara-saudara muslim di sekitar kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada ritual salah satu agama lain, maka kita dituntut agar membiarkan, dengan kata lain tidak mengganggu, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak membujuk dengan iming-iming agar ritual tersebut dihentikan atau agar mereka pindah kepada agama kita. Bukan juga malah kita yang ikut-ikutan ritual tersebut karena keliru memahami makna toleransi itu sendiri. Apa yang sudah menjadi bagian dari agama kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang sudah menjadi bagian dari agama orang lain, maka biarkanlah. Jangan sampai merusak akidah kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'abidun ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah dengan apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya menyembah itu bentuk beribadah atau ritual keagamaan. Sementara beribadah itu banyak macamnya, sebagaimana dalam agama kita. Dalam agama lain pun ada macam-macamnya, dan kita belum tentu tahu macam-macam ibadah agama lain. Untuk perkara ini, jangan sampai kita sebagai umat Islam, karena ketidaktahuan kita, lantas terjerumus ikut-ikutan ritual daripada agama lain yang konon kita anggap sebagai toleransi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, toleransi juga dapat diartikan saling menghargai, saling menghormati, tidak membuat gangguan sekecil apapun terhadap golongan lain yang berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang suci,
walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu adalah amalan kamu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang sedikit ini semoga menjadikan kita muslim yang kafah, tidak merusak akidah, dan senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا